Jadi gini, pernah kepikiran nggak Jakarta yang sekarang kita kenal, yang rame banget, macet, penuh gedung tinggi, dan tempat semua orang cari rezeki? Dulu itu kayak gimana sih? Karena, percaya nggak percaya, dulu Jakarta itu hanyalah sebuah pelabuhan kecil yang menjadi tempat perdagangan loh. Ceritanya dimulai ratusan tahun lalu. Waktu itu namanya masih Sunda Kelapa, pelabuhan kecil di bawah kekuasaan kerajaan Tarumanagara. Tempat ini rame banget sama kapal-kapal dagang dari India, Arab, Cina. Bayangin, sebelum ada bandara dan tol laut, di sini tuh udah jadi titik temu pedagang dunia. Lalu datanglah kerajaan Sunda yang pegang kendali. Pada abad keempat Masehi, Jakarta berawal sebagai pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa, berada di bawah kekuasaan kerajaan Tarumanagara, salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Wilayah ini memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Abad ke-14, 16 Masehi, setelah Tarumanagara melemah, wilayah ini berada di bawah kerajaan Sunda Pajajaran. Sunda Kelapa menjadi pelabuhan dagang utama, dikunjungi oleh pedagang dari India, Arab, dan Cina. Tapi semua berubah ketika pasukan dari Kesultanan Demak datang. Tahun 1527, mereka dipimpin oleh Fathahillah dan berhasil ngusir Portugis yang udah mulai numpang dagang di sana. Pada tanggal 22 Juni 1527, pasukan dari Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Fathahillah menyerang dan merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Setelah kemenangan itu, Fathahillah mengganti nama kota menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Sehingga tanggal 22 Juni ini kemudian ditetapkan sebagai hari ulang tahun kota Jakarta. Lalu pada tahun 1619, VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, perusahaan dagang Belanda dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen, merebut Jayakarta dan membangun kota baru bernama Batavia. Batavia menjadi pusat pemerintahan VOC dan Hindia Belanda. Kota ini dirancang bergaya Eropa dengan kanal-kanal dan gedung kolonial. Abad ke-18 sampai 19, Batavia berkembang sebagai pusat politik, ekonomi, dan militer Belanda di Asia Tenggara. Namun kehidupan masyarakat pribumi umumnya sangat tertindas dengan adanya kerja paksa, wabah penyakit yang membuat warga pribumi sangat tersiksa kala itu. Belanda menjajah Indonesia hampir 300 tahun lamanya sebelum dikalahkan oleh tentara Jepang yang datang ke Indonesia tahun 1942. Lompat ke tahun 1942. Jepang masuk, Belanda kabur, nama Batavia pun dicoret. Gantinya, Jakarta Tokubetsushi. Bahasa Jepangnya berarti kota khusus Jakarta. Masa Jepang memang cuma sebentar, tapi efeknya besar. Rakyat makin sadar, kita harus merdeka. Dan akhirnya, 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan. Di Jakarta, di satu rumah kecil di Jalan Pegangsaan Timur. Sejak itu, Jakarta resmi jadi ibu kota Republik Indonesia. Setelah itu, Jakarta tumbuh cepat banget. Era Soekarno dibangunlah Monas, Stadion Gelora Bung Karno, dan Jalan Protokol. Masuk ke zaman Soeharto, kota ini jadi pusat bisnis dan pemerintahan. Tapi ya, makin gede kota, makin gede juga masalahnya. Banjir, macet, polusi semua mulai numpuk. Dan sekarang, Jakarta masih jadi pusat segalanya. Mungkin Jakarta capek jadi pusat segalanya. Tapi buat banyak orang, Jakarta tetap pusat mimpi-mimpi yang ingin dicapai.